warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Erika dan Ibu Sekar selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Di sini saya akan memaparkan materi hasil dari project based learning. Di sini saya mengambil judul di desa saya sendiri dengan judul pengelolaan sampah di desa Girija Kerjo. Sebelum itu, perkenalkan, saya Niken Safitri dari kelas 402 dengan MPM 058. Baik, langsung saja. Baik, selanjutnya adalah bagian pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini ada pengertian dari sampah. Sampah menurut WHO adalah sampah suatu materi yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang untuk berasal dari kegiatan manusia. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2008, sampah ini merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah rumah tangga ini berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga. Sampah sejenis sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga sebagaimana berasal dari kawasan komersial, industri, khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, ataupun fasilitas lainnya. Dan yang ketiga ada sampah spesifik. Sampah spesifik ini merupakan sampah yang karena sifat, konsentrasi, atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sampah spesifik meliputi satu, sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, dan yang kedua ada sampah yang mengandung limbah, bahan berbahaya, dan beracun. Dan yang ketiga ini sampah yang timbul akibat bencana. Dan yang keempat puing bongkaran bangunan. Yang kelima ada sampah yang secara teknologi belum dapat diolah atau sampah yang timbul secara periodik. Selanjutnya, laju produksi sampah terus meningkat tidak saja sejajar dengan laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga jalan dengan meningkatnya pola konsumsi masyarakat. Di sisi lain, kapasitas penanganan sampah yang dilakukan masyarakat maupun pemerintah daerah belum optimal. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan berpengaruh terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Nah, Desa Girija ini merupakan desa yang berada di Kecamatan Tegalrejo. Desa ini secara geografi dilalui oleh Sungai Elo. Selain itu juga terdapat kali. Nah, di Desa Girija ini sudah terdapat pengumpulan sampah. Namun masih ada sebagian masyarakat yang masih terbiasa membuang sampah secara sembarangan di sekitar rumah ataupun di sungai. Pemerintah Desa Girija secara teknik operasional mengelola sampah rumah tangga walaupun masih belum optimal. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul pengelolaan sampah di Desa Girija, Kecamatan Tegalrejo dengan tujuan untuk mengkaji pengelolaan sampah yang sudah dilaksanakan. Yang selanjutnya ada metode yang saya gunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dan berupa wawancara observasi lingkungan. Nah, metode observasi lapangan yaitu dengan melakukan kunjungan langsung ke tempat penelitian untuk mendapatkan hasil berupa data fisik. Nah, untuk metode wawancara sendiri dengan mewawancarai 3 orang yang terdiri 2 warga desa dan 1 pegawai pemerintahan desa. Selanjutnya pembahasan. Nah, sampah adalah limbah padat yang bersifat padat, terdiri dari zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dibelah agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Di Desa Girija ini merupakan desa padat penduduk. Hal ini mengakibatkan sampah yang timbul semakin banyak. Nah, secara geografi Desa Girija ini dilalui oleh Sungai Elo. Selain itu juga terdapat kali. Banyak masyarakat desa yang buang sampah di sungai maupun di kali. Hal ini akan mengakibatkan pencemaran lingkungan, apalagi di desa ini air kalinya dipergunakan untuk pengairan sawah, di mana apabila air sudah tercemar ini akan berdampak buruk pada kualitas hasil tanaman padi. Nah,
Selain itu, dampak pencemaran ini akan berakibat pada kehidupan di sungai. Dampak terhadap lingkungan cair rembesan sampah yang masuk ke dalam drainase atau sungai dapat mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap. Hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Penguraian sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asap organik dan gas cair organik seperti metaba. Nah, selain berbau kurang sedap, gas ini dalam konsentrasi tinggi dapat meledak. Rendahnya produktivitas pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir dan akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum seperti jalan, jembatan, drainase, dan lain-lain. Padahal dalam pengelolaan sampah, pemerintah desa sudah membuat peraturan tentang pembuangan sampah di kali atau di sungai dan memberikan sanksi bagi yang melanggar. Namun masih ada beberapa masyarakat yang melanggar aturan, khususnya bagi masyarakat yang tempat tinggalnya dekat dengan kali. Penyebab utama bagaimana perilaku membuang sampah sembarang ini bisa terbentuk namun masih ada beberapa masyarakat yang melanggar aturan. Nah, khususnya ini bagi masyarakat yang tempat tinggalnya dekat dengan kali. Penyebab utama perilaku membuang sampah sembarangan ini bisa terbentuk dan bertahan kuat di dalam perilaku adalah yang pertama ini ada sistem kepercayaan. Nah, masyarakat terhadap perilaku membuang sampah sangatlah mungkin masyarakat merasa bahwa perilaku membuang sampah sembarang ini bukan suatu hal yang salah dan tidak berdosa. Yang kedua itu ada norma dari lingkungan. Nah, sekitar seperti keluarga, tetangga, sekolah, lingkungan, kampus, atau bahkan di tempat pekerjaan. Pengaruh lingkungan merupakan suatu faktor besar di dalam munculnya suatu perilaku. Nah, perilaku membuang sampah sembarang ini tentu tidak akan pernah lepas dari pengaruh sekitar. Yang ketiga ada kontrol perilaku. Kontrol perilaku yang dirasakan seseorang akan melakukan suatu tindakan yang dirasa lebih mudah untuk dilakukannya karena tersedianya sumber daya. Jadi orang tidak akan membuang sampah sembarangan bila tersedia banyak tempat sampah di pinggir jalan. Selain itu juga kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan dan kebersihan kebijakan pengelolaan sampah itu sendiri. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah pada lahan terbuka dengan cara membakarnya. Dalam hal ini peran pemerintah sangat diperlukan. Misalnya dalam memberikan fasilitas untuk tempat pembuangan sampah atau limbah untuk daerah ini, sehingga memungkinkan masyarakat untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat. Untuk pemerintah desa Ngerijo sendiri ini sudah memberikan fasilitas tempat pembuangan sampah. Pembuangan sampah ini dikelola oleh pihak pemerintah desa dengan cara pengangkutan sampah setiap hari. Karena desa Ngerijo ini terbagi menjadi 8 dusun, maka untuk pengangkutan sampah ini dijadwalkan setiap dusun seminggu 2 kali. Pengelolaan sampah ini sudah lama digalakkan, namun baru terrealisasi 2 tahun lalu. Nah, berdasarkan observasi lingkungan yang dilakukan terhadap pengelolaan sampah di Desa Ngerijo Tokorejo masih belum lengkap dengan sarana dan prasarana yang menunjang pengelolaan sampah. Maka dari itu perlu melakukan perencanaan dan pendekatan agar lebih baik lagi. Model pengelolaan sampah existing di Kelurahan Ngerijo yaitu pertama pengumpulan sampah pemukiman. Yang pertama ada pula pengumpulan sampah. Nah, yang digunakan untuk pemukiman adalah pola individu langsung, di mana sampah dari pemukiman dikumpulkan petugas pengangkut sampah menggunakan alat sampah untuk selanjutnya dibawa langsung ke TPA yang lebih tertentu. Yang kedua ada pengangkutan sampah. Sarana dan prasarana untuk transportasi peningkatan sampah di daerah Ngerijo. Alat transportasi yang biasa dilakukan untuk mengangkut sampah adalah mobil pengangkut sampah, di mana kendaraan pengangkut sampah ini beroperasi setiap hari untuk mengambil sampah di setiap titik perumahan dan jalan protokol untuk langsung dibawa menuju TPA. Jadi proses pengangkutan sampah di Kelurahan Ngerijo menggunakan pola individual, di mana pada sistem ini proses pengumpulan dan pengangkutan sampah dilakukan bersamaan. Sampah dari tiap-tiap titik sumber akan diambil lalu dikumpulkan dan langsung diangkut atau dibuang ke pemrosesan atau pembuangan akhir TPA.
Yang ketiga ini ada pewadahan. Jenis pewadahan yang digunakan untuk menampung sampah dari sumbernya berupa plastik, sampah, ataupun wadah tong bekas. Nah, untuk bak sampah sendiri di desa Gerejo ini masih menggunakan bak sampah individu yang disediakan oleh tiap warga. Untuk bak sampah sendiri belum ada pemilahan antara sampah organik dan anorganik, karena belum ada fasilitas dari desa terkait bak sampah anorganik dan organik. Maka hal ini harus digalakkan. Setiap warga menyediakan tempat sampah terpilah 3 di rumah kita masing-masing. Yang pertama itu ada sampah organik, anorganik, dan residu. Kita bisa menggunakan bak sampah sederhana selagi masih bisa menampung juga sampah, itu tidak masalah. Atau juga bisa membuat bak sampah dari anyaman bambu. Nah, para warga ini bisa bekerja sama membuat bak sampah anorganik dan organik, yang tentunya pembuatan bak sampah ini ramah lingkungan dan juga terjangkau. Pemilahan sampah organik dan anorganik dapat mengurangi pencemaran udara yang diakibatkan oleh penumpukan sampah yang masih tercampur antara sampah organik dan anorganik. Nah, pencemaran udara dapat menimbulkan masalah kesehatan, terutama yang berhubungan dengan paru-paru dan pernafasan. Tujuan pemilahan sampah yaitu untuk mempermudah pengolahan sampah selanjutnya. Sampah hasil pemilahan yang mempunyai nilai ekonomi disetorkan ke bank sampah terdekat atau dibuat kreasi daur ulang. Pihak desa bisa menggalakkan kegiatan bank sampah untuk masyarakat. Selain bermanfaat untuk lingkungan, adanya bank sampah ini bisa membuat nilai ekonomi bagi pendapatan desa. Nah, untuk sasaran pembuatan daur ulang sampah ini bisa ditujukan kepada ibu rumah tangga, agar ibu rumah tangga bisa lebih produktif, dan juga banyak hal positif yang bisa diambil. Nah, sampah organik dari hasil pemilahan sebaiknya dikelola secara mandiri, misal bisa dijadikan pupuk, kompos, pakan ternak, ataupun pakan magot. Nah, kalau untuk sampah residu sendiri bisa diserahkan kepada pihak pengelola sampah untuk dibawa ke TPA. Menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, untuk menangani permasalahan sampah secara menyeluruh perlu dilakukan alternatif pengelolaan. Nah, untuk menangani permasalahan sampah secara menyeluruh perlu dilakukan alternatif seperti landfill bukan merupakan alternatif yang sesuai, karena landfill tidak berkelanjutan dan menimbulkan masalah lingkungan. Malahan alternatif tersebut harus bisa menangani semua permasalahan pembuangan sampah dengan cara mendaur ulang semua limbah yang dibuang kembali ke ekonomi masyarakat atau ke alam, sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam. Untuk mencapai hal tersebut ada 3 asumsi dalam pengelolaan sampah yang harus diganti dengan 3 prinsip baru. Daripada mengasumsikan bahwa masyarakat akan menghasilkan jumlah sampah yang terus meningkat, minimalisasi sampah harus dijadikan prioritas utama. Sampah yang dibuang harus dipilah sehingga tidak bagian dapat dikompostkan atau didaur ulang secara optimal. Daripada dibuang ke sistem pembuangan limbah yang tercampur seperti ada saat ini, dan industri harus mendesain ulang produk mereka untuk memudahkan proses daur ulang. Prinsip ini berlaku untuk semua jenis dan alur sampah. Selanjutnya, menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, produksi bersih atau clean production merupakan salah satu pendekatan untuk merancang ulang industri yang bertujuan untuk mencari cara pengurangan produk samping yang berbahaya, mengurangi polusi secara keseluruhan, dan menciptakan produk dan limbahnya yang aman dalam kerangka siklus ekologis. Prinsip produksi bersih adalah prinsip-prinsip yang juga bisa diterapkan dalam keseharian, misalnya dengan menerapkan prinsip 4R. Nah, 4R itu sendiri apa sih? Nah, 4R ini adalah reduce, recycle, dan replace. Nah, untuk reduce ini sebisa mungkin lakukan minimalisasi barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak yang dihasilkan, maka kita harus bisa minimalisasi. Yang kedua ada reduce. Nah, reduce ini sebisa mungkin pilihlah barang yang bisa dipakai kembali, hindari pemakaian barang yang disposable atau sekali pakai. Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum
menjadi sampah. Dan yang ketiga ada recycle. Nah, recycle ini sebisa mungkin barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri non formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang bernilai. Selanjutnya ada replace. Nah, teliti barang yang kita pakai sehari-hari, gantilah barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Juga telitilah agar kita hanya memakai barang yang lebih ramah lingkungan, misalnya ganti kantong kresek tetap dengan wadah berbelanja, dan jangan pergunakan styrofoam karena bahan ini tidak bisa didegradasi secara alami. Nah, untuk mendukung pengelolaan sampah ini berjalan dengan baik, tentunya kita harus berperan. Nah, peran ini semua elemen masyarakat menjadi penentu keberhasilan dalam permasalahan sampah. Ketika semua bahu-membahu dalam mengatasi permasalahan sampah, bukan hal yang tidak mungkin di masa kita memperdapat jadi permasalahan sampah. Salah satunya kita bisa menerapkan prinsip 4R ini. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Nah, sampah menurut WHO merupakan suatu materi yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia. Menurut UU Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Dari hasil pemaparan di atas, masyarakat di desa Indonesia masih banyak yang buang sampah sembarangan, diantaranya membuang sampah di sungai. Walaupun pihak desa sudah membuat peraturan tentang pelarangan membuang sampah dan ada sanksi berupa denda, namun masih ada beberapa yang melanggarnya. Pengelolaan sampah di desa Indonesia belum maksimal, di mana dalam pengelolaannya baru terdapat pengangkutan sampah saja, dan hasil dari pengangkutan ini belum diterapkan prinsip 3R-nya. Pihak petugas hanya mengangkut sampah dan langsung mengirimnya ke TPA. Padahal apabila diadakan bank sampah daur ulang bisa menambah pendapatan desa. Pengelolaan sampah di desa Gereja ini pada pemilahan sampah juga belum terlaksana antara sampah organik dan anorganik belum dipisah. Selanjutnya, ini merupakan referensi yang saya pergunakan. Sekian pemaparan hasil project based learning dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.